Sekarang saya mau ke Pak Rustam Effendi. Apa tanggapannya terhadap dua cerita ini? Ya, makasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya mengenai tadi kisahnya Bang Damai Hari Lubis. Kalau saya bercandanya suka ngomong Damai Hari Libur gitu. Memang saya meyakini sih Bang Damai ini sebenarnya nggak terlalu tahu soal ini. Diajak-ajak aja nih. Supaya Bang Egy ada temennya gitu loh ketika kejadian seperti hari ini gitu loh. Artinya nih Bang Damai dirugikan juga kalau menurut saya gitu kan. Dalam artinya kalau belum tentu dia mau. Peristiwa yang terjadi hari ini, saya udah tahu 2 bulan yang lalu lah. Ada pengacara yang cerita dengan saya kan. Ya siapa ya? Ayo mau itu Mas Rifai udahlah gitu aja. Hari itu di acara saya menemani Mas Roy Suryo, diajak saya ngobrol. Rustam, mungkin dia mau ini kali ya, mau karena mungkin dia ngelihat saya orang baik kali gitu, Bang Karni. Baik Bang. Dia bilang, Mas Rustam, kita bicara. Oke, saya bicara. Saya seperti ini, Bang Karni, mohon maaf Bang Karni. Dia bilang, Mas Rustam, saya mau tahu nih kira-kira. Menurut Mas Rustam itu Jokowi itu didukung nggak oleh Prabowo? Waduh, saya agak kaget juga nih. Saya bilang, enggak lah, nggak mungkin lah. Prabowo dukung Jokowi, saya bilang untuk masalah ini. Gitu. Langsung dia bilang, salah Mas Rustam. Justru Pak Prabowo dukung kami, makanya kami melakukan seperti ini. Saya kaget juga, waduh. Kacau nih urusan nih saya bilang nih. Masuk penjara nih kita nih kan. Terus saya nggak kalah taktik juga sama Bang Rifai. Mas Rifai, menurut Mas Rifai, kami didukung nggak sama Prabowo saya bilang. Rifai sempat diam juga. Saya jawab sekalian, saya didukung Prabowo saya bilang. Dia bingung juga. Tapi mungkin ini kalau menurut saya mungkin Mas Rifai mau kasih tahu saya tentang kedepannya bagaimana ataupun mau menggembosi saya gitu loh. Ya kalau saya sih Prabowo kan nggak kayak Jokowi lah gitu loh. Punya pemikiran ke depan dan dia tuh nggak kayak Jokowi suka nangkep-nangkepin aktivis. Ini kan kejadian hari ini karena dia sering nangkepin aktivis waktu berkuasa Bang. Nah makanya saya rasa Pak Prabowo nggak mau kayak gitu. Dia tahu risikonya berhadapan dengan aktivis. Nah terus dia cerita lagi. Bang Rustam, mungkin ini mau menggembosi saya gitu loh. Jadi ada pengacaranya Pak Jokowi tadi Ibu Eli udah ngakuin dia orangnya kan. Nah, jadi saya nggak usah perlu harus menutupi memang ya inilah kinerjanya Bu Eli lah. Bagus lah kalau menurut Bu Eli, menurut Bang Egy juga belum tentu bagus. Buktinya apa? Koyonya ada 5 tuh katanya Bang DHL. Artinya kan pusing juga Bang Egy gitu kan. Tiba-tiba. Iya. Sok Ada mungkin 5. gitu kan. Karena ya tadinya minta ditutupin, jangan ada ekspos, ternyata besar gitu kan. Nah itu. Tapi itulah perjuangan Bu Eli lah, saya nggak bisa menyalahkan juga gitu loh. Karena saya tahu Bu Eli kalau urusan gini jago lah. Paling top lah kita akuin lah. Bu Eli masih baik juga Bang Karni. Pernah traktir saya juga supaya. Nah setelah itu kalau menurut saya ini hak Bang DHL, hak Bang Egy untuk melakukan itu. Ya mungkin dia benar sakit atau mungkin dia takut, kan gitu aja cuman. Kalau saya pribadi nih yang 3 orang ini yang dari TPUA yang dipecat Bang Egy, ketika dia sepulang dari Solo, dia yang salah, dia yang dapat ampunan dari Jokowi, dia pecat kita. Jadi lucu juga kan. Jadi bilang saya sekarang ketua lagi katanya. Kemarin semenjak dia kabur dia ganti tuh ke Om Muslim Arbi. Jadi dia ganti-ganti. Bukan masa ini, kalau saya kan tahu Bang Egy. Saya kan tukang dorong kursi roda Bang Egy.
kalau dibutuhkan. Bang Daniel tahu lah, kita tahu lah. Saya bukan menyerang Bang Egy, saya bicara apa adanya. Jadi itu hak Bang Egy lah untuk melakukan itu. Kalau buat kami, saya, Rizal Fadila, Ibu Kurnia, insya Allah kami istiqomah. Apa yang kami perjuangkan selama ini di kasus ijazah Jokowi yang sudah berdarah-darah, yang sudah menghabiskan energi saya terutama, saya akan tetap perjuangkan. Jadi saya masih meyakini, Bang Karni, kalau ijazah Jokowi itu memang palsu gitu loh. Jadi bagaimana saya harus bilang seperti Bang Egy ke sana atau Bang Daniel, ya pasti saya nggak mau kalau saya sih. Karena resikonya besar gitu kan. Kenapa saya meyakini palsu? Kalau analisanya Mas Rosuryo, Ibu Dr. Tifa, Mas Rismon, berdasarkan analisa dia, dibuktikan dengan kertas-kertas itulah segala macam lah yang saya kurang paham, palsu katanya gitu. Kalau saya waktu gelar perkara khusus saja, saya tuh orang yang pertama teriak di dalam ruangan itu kepada polisi, Pak Polisi, ini mah palsu ijazah Jokowi, saya bilang. Saya nggak dekat-dekat begini, nggak begini-begini. Jarak 1 meter saya lihat, ini palsu, saya bilang. Kenapa palsu? Fotonya masih foto yang itu kok. Emang itu fotonya mirip Jokowi? Saya bilang polisi, Bapak lihat tuh Jokowi. Sama apa? Bibirnya, matanya, telinganya, rambutnya, kacamatanya, itu bukan Jokowi. Jadi walaupun saya menduga ini diganti-ganti, udah berapa kali ganti lah, setelah diteriakin ada embosnya, adanya diganti lagi. Kalau masih pakai foto itu, kalau saya pribadi meyakini itu menurut keyakinan saya, itu palsu gitu. Karena apa? Bang Egy sendiri kalau podcast selalu ngajak saya nih Bang. Saya udah bilang, diduga ini palsu ijazah Jokowi. Saya udah pakai kalimat hukum juga walaupun saya nggak tahu hukum gitu kan. Saya kan bukan orang hukum Bang Karni. Diduga palsu, udah nggak usah pakai duga-duga. Udah palsu. Dia ngajarin saya bilang palsu. Saya bilang palsu, akhirnya saya terjerat dari omongan saya itu. Jadi nggak ada alasan lagi kalau Bang Egy itu kalau marah sama saya marah lah sekalian lah. Mau ngapain sih? Emang dia mencelakakan saya kok. Nah, terus kalau polisi bilang ini asli, UGM asli, ya silakan aja. Saat gelar perkara itu ditunjukkan foto SMA-nya, memang nggak ditaruh di meja, dipegang. Fotonya beda kok sama foto kuliah S1-nya. Terus juga kalau dibilang Bang Egy hanya sampai SMA katanya, bukan S1. Saya kan pelapor juga di Barreskrim bersama Bang DHL. S1 kok itu surat laporannya. Jadi Bang Egy ini suka ngada-ngada gitu loh. Kalau mau berdebat Bang Egy ajak saya ke Malaysia lah, sekarang saya jalan-jalan gitu Bang. Walaupun saya dicekal gitu kan. Ini saya serius, kalau Ibu Bang Egy turut temu saya. Hari ini saya dapat informasi, Bang Egy bawa aktivis lagi untuk melobi Arif. Tanya Bang Egy. Kalau bisa Pak. Arif. Dulu dekat sekali, Bunda ini juga dekat sama Arif. Jadi aduh ini mainan-mainan lama lah Bang Egy. Terus juga kalau saya dipaksakan seperti Bang DHL atau Bang Egy mengikuti harus dibilang ini asli ijazah Jokowi, aduh hati saya nggak bisa. Karena apa? Pelaku dari ijazah itu ngomong sama saya Bang Karni. Ya Pak. Salah satu yang ikut membuat ijazah itu di Pasar Pramuka kok. Yang namanya disebutkan di Bitor Suryadi. Tapi bukan itu orang itu, tapi ada yang ikut dengan orang itu. Jadi kalau saya bilang hari ini asli bagaimana orang yang ngomong kok nanti di persidangan kita hadirkan walaupun dia nggak mau. Kan gitu. Dia bilang yang buat Eko Sulistyo. Maka dari kemarin Eko Sulistyo, ini isu udah beredar. Lo tampil dong, klarifikasi. Kalau memang nggak membuat gitu loh. Tapi kan kalau Mas Rosuryo berdasarkan analisanya, saya cari siapa pembuatnya. Ini mau kebongkar kok. Udah ada yang tunjuk itu namanya dia kok. Tinggal kita tunggu aja. Saya ini kan begini ini karena apa? Saya diajarin sama almarhum Rizal Ramli. Amanat ini saya jalanin untuk terus mengikuti kasus ijazah palsu ini. Ini amanat Rizal Ramli almarhum. Jadi Egy juga saya bawa ke Rizal Ramli juga. Saya yang bawa setelah sekian lama Bang Rizal nggak mau ketemu dengan Bang Egy. Jadi Bang Egy caranya begini, saya sakit banget gitu Bang.
Jadi saya minta Bang Egy jangan penakut lah, pengecut lah. Berapa kali dia bolak-balik sakit, saya percaya kemarin sakit. Habis sakit-sakit dorong kursi roda ke Jakarta Pusat, pulangnya makan Padang kok ketemu Pitra itu loh. Ayo Pitra kawanku, aduh Bang Egy capek lah. Saya bukan nyerang, tapi kalau ibu gak suka ya silakan. Ibu kan selalu ngancam saya laporkan. Itu benar tuh pakai mobil. Hah? Pakai mobil mewah. Kalau saya kurang tahu pakai mobil, tapi kan di video itu memang nyetir. Permasalahannya, saya mah tidak mempermasalahkan mobil mewah atau tidaknya, saya enggak. Tapi yang permasalahan itu kursi roda terus nyetir ya wajar lah masyarakat, bukan saya. Bukan saya. Oke, ada deal apa lagi? Gimana Bang? Ada deal apa lagi? Wah, itu nanti agak-agak ngeri-ngeri sedap juga kalau masalah deal itu. Jadi saya sama-sama senior kan, kawannya Bang Egy itu punya kawan kan, kawan saya juga. Bang Egy saya punya kakak ipar almarhum Nuku Sulaiman juga kawannya Bang Egy juga. Semua aktivis-aktivis kawan saya juga. Jadi kalau bicara soal Bang Egy, aduh kadang-kadang saya sedih Bang. Padahal saya udah diperingatin sama almarhum Jaramli. Sebelum dia meninggal itu, sebelum saya dari Rempang, saya dipanggil. Rustam kamu ke rumah, siap Bang. Rustam, kamu hati-hati dengan Egy. Egy bisa balik badan. Saya bantah, wah gak mungkin Bang. Saya sama Bang Egy dekat, saya tahu sholatnya, saya gituin. Terus ada dengar isu lagi soal, wah Bang Egy terima uang. Saya selalu bantah, gak mungkin Bang Egy terima uang, gak mungkin. Saya selalu bantah. Sampai saya dipecat kemarin tuh gara-gara dibilang saya memfitnah dia 50 miliar. Terima uang. Padahal ini kan beredar tuh, saya juga marah juga nih masalah saya minta klarifikasi, saya japri dia gak saya sebar luaskan, dia menyebar luaskan sendiri gitu loh. Saat itu kejadiannya waktu saya di PN Jakarta Pusat, saya ikut persidangan Bang Indro Cahyono, dia punya mantu gitu kan. Datanglah kawan saya, aktivis juga, saya sebut namanya Kimung. Kimung cerita, Tam di luar nih Bang Egy terima duit begini-begini. Enggak mungkin, gue jamin, enggak benar. Akhirnya gue tanya Bang Egy nih, gue minta klarifikasi nih, silakan lu tanya. Gue kirim betul lo ya, iya kirim. Akhirnya saya kirim Bang, mohon maaf, saya izin, saya mau klarifikasi. Jadi ada isu di luar tuh abang terima uang 50 miliar. Saya bilang begitu. Ini orangnya sama saya si Kimung nih ada sama saya. Saya suka bercandaan sama Bang Egy. Saya suka bercandaan Bang. Saya kirim lah, tiba-tiba dia bilang, kamu harus tanggung jawab, kamu fitnah saya. Saya bilang, saya enggak fitnah abang, saya minta klarifikasi. Kalau emang enggak, bilang enggak. Kenapa alasan itu untuk memecat saya ketika dia pulang dari Solo. Saya berpikir, ini jangan-jangan iya enggak nih Bang Egy gini. Kan begitu Bang Karni. Jadi Baik. kalau buat saya sama Bang Egy ngomong begini aja, maksudnya enggak harus begini enggak, saya anggap dia abang saya, kalau saya bilang salah, kalau benar saya bilang benar. Karena ya umur kan udah semakin tua Bang Karni. Aktivis-aktivis itu kan umur-umur segitu udah banyak ngelewat. Jadi saya berharap Bang Egy baiklah gitu loh. Baik. Ya gitulah Bang Karni. Jadi semoga ini Bang Egy dengar. Kalau Bang Egy nggak suka, tegur saya terima. Kalau Bang Egy mau laporin saya, berarti Bang Egy kurang ajar gitu aja. Terima kasih Bang Karni.